Seperti di daerah Napis ini ada permainan tradisional yang namanya dagongan. Ikuti keseruannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dagongan merupakan permainan olahraga tradisional yang mempergunakan bambu dengan ukuran tertentu. Jadi permainan ini bisa dimainkan oleh semua umur. Lawan saya yang kecil-kecil. Ayo. Ayo yang kecil-kecil. Ayo langsung. Ayo, ayo, ayo. 1, 2, 3. Kita menang. Loh, ini timnya mana? Mereka malah muter-muter. Permainan ini mengadu kekuatan untuk saling mendorong antara regu yang satu dengan regu yang lain. Teknik bermainnya kebalikan dari permainan tarik tambang. Tarik tambang saling menarik, sedangkan dagongan kedua regu saling mendorong sekuat tenaga untuk mencari kemenangan. Berat banget nih, butuh tenaga. Wah! Aduh, kalah. Sebenarnya bukan kalah, tapi ngalah sama anak kecil. Bambu yang digunakan harus mempunyai ketebalan dan kekuatan. Tidak menggunakan bambu dengan diameter yang terlalu kecil dan mudah patah karena dapat membahayakan seluruh pemain. Sekarang saatnya cewek-cewek lawan yang cowok-cowok. Pasti menang? Menang! 1, 2, 3. Secara filosofis, dalam permainan ini ada disiplin dan strategi. Sedangkan dalam hal olahraga, permainan ini butuh tenaga yang kuat dari otot-otot. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok pasti memiliki makna untuk saling bekerja sama dan kepercayaan antar anggota regu. Walaupun permainan ini cuma menggunakan bahan yang sederhana yaitu dari bambu, tapi bisa membuat kita bahagia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini saya bersama Mbah Wo dan Mas Yetno mau cari serangga yang adanya tuh kalau musim penghujan aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi pohon sambi ini merupakan sarang dari serangga itu. Jadi untuk tahu kepiknya itu ada di pohon sini atau enggak, caranya tuh pohonnya digoyang-goyang, nanti kepiknya tuh bakal terbang-terbang. Ini ada nih. Oh iya, ini ya. Dua nih. Oh, ini dia nih kepiknya. Ah, aduh terbang. Iya, iya masuk. Ini nih namanya kepik. Ini kalau saya lihat bentuknya kayak kunyit ya, karena warnanya juga yang orange. Jenis kepik daun dikenal sebagai stingbugs karena serangga yang satu ini memiliki aroma tak sedap dan menyengat. Aroma tersebut merupakan alat pertahanan diri saat merasa terancam. Hewan ini mirip seperti kumbang, hanya saja warnanya kecoklatan dan tubuhnya segi 5. Ini nih dapat yang besarnya, dan ini cara pegangnya bagian belakangnya itu harus menghadap ke sana karena kalau misalnya dia mengeluarkan air seni itu berbahaya kalau kena muka.
Serangga ini bersembunyi di kulit pohon, serasah daun, untuk mendapatkan perlindungan dari cuaca. Sifat alami serangga pasti tertarik pada tumbuhan untuk tempat bertelur, berlindung, dan sebagai sumber makanannya. Dari 1,82 juta spesies tumbuhan dan hewan yang telah diidentifikasi, serangga merupakan kelompok yang paling besar, yaitu 60% dari total spesies atau kurang lebih ada lebih dari 900.000 serangga. Mana Pak? Ada lagi? Bapaknya tuh matanya jeli banget. Ada lagi nih, saya carinya yang pendek-pendek aja, yang manjat-manjat biar masnya. Aduh, duh. Mas, aku aja. Berani? Berani. Serius? Serius. Oke. Hati-hati, Saya mau hati-hati. coba manjat. Ngeri banget soalnya rantingnya tuh kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa. Demi si kepik. Mas, kalau ada yang terbang tangkap ya Mas. Jadi selain baunya yang nggak enak, ternyata kepik ini bisa diolah. Kita mau coba nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap daerah pasti memiliki makanan uniknya masing-masing. Kayak di daerah Gamongan ini ada yang namanya sambal kepik. Sekarang kita mau memprosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski dari segi penampilan kurang meyakinkan, tapi beberapa jenis serangga sering diolah menjadi camilan atau makanan khas di suatu daerah. Bahkan di negara-negara Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, pemanfaatan serangga sebagai olahan kuliner sudah ada sejak ribuan tahun silam. Untuk mendapatkan cita rasanya yang khas, tentu harus dipadu-padankan dengan bumbu-bumbu rempah pilihan. Jadi kepiknya itu direbus terlebih dahulu supaya mati dan mempercepat proses penggorengannya. Banyak warga yang percaya bahwa menyantap sting bugs ini dapat menambah asupan protein hewani. Udah panas, waktunya digosok. Sambal goreng biasanya terbuat dari tahu, kentang dan tempe, dan sambal goreng tumis dengan bumbu. Wanginya udah enak dan warnanya juga udah berubah, itu artinya udah mateng. Rasanya tuh enak banget. Ada gurihnya, ada pedesnya. Dan ini rasanya kayak belalang. Bentuknya tuh kayak jengkol, tapi ada kakinya. Meskipun rasa dan bentuknya unik, ternyata kepik ini mengandung banyak manfaat, yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan patah tulang dan juga untuk obat gatal-gatal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu kekuatan tradisi masyarakat Jawa tentu saja berhubungan dengan penanggalan hari pasar. Rata-rata pasar di daerah Bojonegoro digelar berdasar hitungan hari Jawa, tak terkecuali pasar ternaknya.
Pasaran Wage merupakan hari spesial bagi para pedagang sapi karena setiap hari Wage mereka berkumpul di pasar ini untuk melakukan transaksi. Bagi masyarakat pedesaan di Bojonegoro, lembu merupakan rojokoyo sebagai simbol kekayaan. Memelihara hewan ternak menjadi salah satu aset penting bagi masyarakat Jawa sebagai usaha untuk menyimpan uangnya. Sistem pembelian di sini terbilang unik dan masih menggunakan cara tradisional. Jadi transaksi ini dengan menggunakan uang kepeng sebagai tanda jadinya. Tapi ini belum deal, masih tawar-menawar terus. Harganya berapa? 15. 10.5. 10.3 dah. 50. 10.370 dah. 3,5. Deal ya Pak? Deal. Sistem transaksi di pasar ternak memang unik-unik. Antara penjual dan pembeli harus benar-benar memahami simbol-simbol yang dipakai supaya tidak tertipu. Ada satu tradisi yang masih berkaitan dengan sapi, yaitu gumbrek lembu. Gimana prosesinya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat di sini masih percaya jika habis membeli sapi harus mengadakan syukuran atau selamatan. Tujuannya tentu saja supaya sapi yang baru bisa sehat terus dan mampu menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi pemiliknya. Jadi Ringin Ayu ini dipercaya sama masyarakat sebagai tempat yang sakral karena dulunya sapi itu dibawa ke sini dan dibikin acara syukuran seperti ini. Sebelum kegiatan ini berlangsung, sebagian warga menaruh sapinya di dekat punden kayu ringin dan akan diberi ketupat. Jadi ini namanya siuman, yaitu kupatnya dikasih makan ke sapi sebagai simbol. Aduh digigit. Aduh. Setiap pagi, masyarakat Desa Napis, Bojonegoro melakukan kegiatan yaitu angon sapi. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lahan penggembalaan sapi di sini cukup bervariasi. Salah satunya, areal hutan yang memiliki ketersediaan rumput melimpah sebagai pakan alami. Meski digembala di alam terbuka, insting alami sapi-sapi pasti bisa menemukan sumber pakan di tengah hutan. Ongole, jenis sapi terbanyak dan menjadi primadona di Bojonegoro. Jenis ini merupakan sapi khas dengan berbagai kelebihan dibanding dengan sapi pedaging lainnya. Gak heran kalau satu orang itu ngurus banyak sapi karena nggak semua pemilik sapi itu bisa ikut angon. Jadi ada istilah yang namanya ijol gawe. Jadi gantian angonnya. Sapi ongole merupakan jenis sapi potong terbaik di daerah tropis. Sapi yang aslinya berasal dari India ini terbilang cukup tangguh karena mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Alam selalu memberi manfaat bagi kita selama kita mau mengolah dan mendaya gunakannya. Masyarakat Sumberbulu sendiri sangat piawai dalam memanfaatkan hasil alam mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi hewan ini tuh adanya di dalam tanah dan kita harus berjuang untuk menggali karena tanahnya tuh memang agak keras.
Jadi ciri-ciri hewan ini tuh dia tinggal di tempat yang lembab dan juga tanah yang masih bersih, belum terkena pupuk, belum tercampur sama kimia. Oh, ini rayapnya. Itu anaknya itu. Oh, ini anaknya nih, anak rayap. Tapi masih terlalu kecil ya? Ya, masih kecil. Masih terlalu kecil dan belum bisa dikonsumsi. Ini ada lagi nih. Oh, ada lagi. Ya. Jadi ada lagi nih rumahnya. Bisa langsung digali aja ya, Pak ya? Besar sekali ini dia. Rumah gundiknya besar banget, jadi mirip kayak sarang tawon. Bisa langsung dipecah nih, Pak. Tapi harus hati-hati karena jangan sampai merusak si gondiknya. Tempat tinggal dari ratu rayap ini biasanya di gumpalan tanah dan menempel kuat di inti sarang rayap. Umur dari ratu rayap ini sendiri sangat panjang untuk ukuran hewan kecil, yaitu mencapai 20 tahun. Yang besar, yang kepalanya besar ini yang kecil. Wah, ini dia gundiknya. Cukup besar ya. Daripada dibanding sama rayapnya dia lebih besar sih, karena memang dia sebagai ratunya. Ini dia nih gundiknya. Jadi kepalanya tuh mirip sama laron dan badannya itu mirip sama ulat. Ini katanya bisa langsung dimakan ya, Pak ya? Bisa. Wah, besar banget ya, Pak ya? Ini dia nih, besar banget. Dan biasanya kalau rumahnya besar itu isinya tuh mudah-mudahan besar juga. Langsung digali ya, Pak. Kena juga, Pak. Ini harus hati-hati karena yang kepalanya merah itu kalau gigit tuh sakit banget. Karena udah tua ya, Pak, saking. Ada dua. Wow, ini langka banget. Karena biasanya tuh cuma ada satu, tapi ini ada dua. Dan biasanya masyarakat sini tuh memakan langsung mentah-mentah ya, Pak. Kita coba langsung ya, Pak. Agak amis, tapi enak dan ada gurihnya juga ya, Pak ya. Gurih. Teksturnya itu halus dan banyak airnya. Masyarakat sini percaya ratu rayap memiliki khasiat dan manfaat bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya. Sebagian orang mengkonsumsi langsung, ada pula yang diolah menjadi kapsul dulu untuk kemudian dikonsumsi. Kalau tadi kita udah coba gundiknya, sekarang kita akan mengolah rayapnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rayap yang sudah kita kumpulkan harus dipisahkan dulu dengan rumahnya, karena rumahnya ini nggak bisa ikut dimasak. Tapi harus hati-hati dan ekstra sabar, karena rumahnya itu tercampur sama rayapnya dan mudah hancur. Rayap adalah hewan yang sangat unik. Ia mampu mencerna selulosa menjadi glukosa atau gula alami. Senyawa ini tidak dapat dicerna oleh makhluk lain selain rayap. Nama olahan yang sedang kita buat adalah rumpuh daun kunyit. Dan yang spesial dari olahan ini adalah ini nih, namanya putut. Ini berfungsi untuk menambah cita rasa makanan jadi lebih gurih. Rayap dicampur bumbu yang telah dibuat, lalu dibungkus daun kunyit. Ini kalau saya lihat cara masaknya itu mirip dengan membuat pepes atau botox. Tapi bedanya dia menggunakan daun kunyit karena daun kunyit ini aromanya khas sekali. Warnanya udah berubah ya, Bu ya?
harum banget. Mari kita makan, Bu. Rasanya itu enak banget. Jadi ada pedesnya, ada manisnya. Enak tenan. Ini dia nih, ciri khas masakan Jawa itu dominan ke pedas dan manis. Menurut kepercayaan warga sini, katanya makanan ini tuh bisa menurunkan kolesterol, menurunkan darah tinggi, dan juga bisa untuk stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan saya terus berlanjut, masih menyusuri beragam tradisi di Kecamatan Tambak Rejo. Pagi ini saya beramai-ramai dengan warga desa Napis, bukan mau piknik, tapi mau melakukan kegiatan yang memang lagi musimnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kekayaan sumber daya alam negeri ini memang tak terbantahkan. Menyandang gelar sebagai negara agraris, sektor pertanian adalah sektor yang menjadi andalan. Saat ini sudah beramai-ramai turun ke sawah bersama masyarakat untuk melakukan tradisi yang namanya wiwitan. Satu persatu, benih padi yang sudah disiapkan ditancapkan. Benih padi ditancapkan dengan rapi dan teratur sambil berjalan mundur. Ini jaraknya seberapa, Bu, kira-kira? Jadi jaraknya kira-kira tuh sejengkal antara tanaman satu dengan yang lainnya. Wiwit atau ada yang menyebut wiwitan mempunyai makna ngawiti atau awal dimulainya tanam padi. Tradisi wiwit sejatinya untuk memanjatkan doa dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapannya supaya padi yang sudah ditanam bisa mencapai hasil panen yang maksimal serta terhindar dari segala gangguan dan bencana. Karena belum terbiasa, saya ketinggalan jauh. Ibunya udah pada sampai sana, saya masih di sini. Dalam sehari biasanya ibu-ibu ini bisa menanam sampai 11 petak, bahkan gak ada sehari. Untuk menambah keakraban antar warga, biasanya habis tandur ada acara masak-masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tengah hutan ya. Itu begitu. Saat ini kita akan masak makanan tradisional dari daerah Napis, yaitu kate bumbu rujak. Selesai menanam padi, lantas tidak menghentikan kegiatan sebagian warganya. Ada yang masak sebelum pulang dan disantap bersama dengan warga lainnya. Rasanya tuh enak banget, gurih tapi pedas banget karena tadi kebanyakan kasih cabenya. Nasi hangat menjadi pilihan tepat sebagai pendamping makanan. Jadi selain rasanya enak, ternyata kate ini mengandung kalori yang rendah dan juga kaya akan serat, jadi bisa membantu pencernaan.